Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Malam edisi Rabu 28 Mei 2025 yang diadakan oleh Resort GKS Sampit. Saya berharap Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, selalu penuh sukacita, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Dan pada malam hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak GKE, yaitu dari 2 Tawarik pasal 34 ayat 20 sampai 33 yang saya bacakan hanya di ayat 20 dan 21 saja. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa melanjutkan bacaan ini di rumah hingga selesai. Dan saya akan mengajak kita membaca ayat 20 pasal yang ke-34 demikian. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safam, kepada Abdon bin Milku, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asyaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Amin untuk firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, merenungkan, dan yang setia melakukan firman-Nya sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya hari ini akan memberikan tema bagi kita renungkan bersama, yaitu mintalah senantiasa petunjuk dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, mengawali renungan kita saat ini saya akan mengajak kita merenungkan satu kata, yaitu kata petunjuk. Apa itu petunjuk? Apakah dalam menjalani kehidupan ini kita sangat perlu adanya petunjuk? Saudara, kata petunjuk berarti suatu tanda, suatu isyarat yang memberi arah, memberitahu bagaimana sesuatu harus dilakukan. Dan petunjuk bisa diartikan sebagai suatu ajaran, nasihat, tuntunan, aturan, serta pedoman. Dan menurut teori kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh seseorang yang bernama Abraham Maslow, petunjuk ini adalah salah satu kebutuhan dasar dari kehidupan manusia yang harus dipenuhi. Dan petunjuk sangat penting karena memberikan arah, tujuan, dan kerangka dasar untuk berpikir, untuk bertindak, dan mengambil keputusan. Dengan petunjuk yang tepat, yang baik dan benar, manusia dapat mencapai tujuan kehidupannya, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai penciptanya dan sesama ciptaan lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudariku, rupanya kunci kesuksesan dalam capaian kerja seseorang raja yang bernama Yosia dalam nas kita pada saat ini, sehingga ia berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, tentunya karena ia tidak mengabaikan yang namanya petunjuk. Dan petunjuk yang ia butuhkan, ia dapatkan bersumber dari Tuhan. Pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tidak berlaku bagi Raja Yosia. Meskipun ia memiliki ayah yang tidak mengikuti ajaran Tuhan, ia tidak mau mengikuti jejak yang salah, saudara. Ia justru menjadi raja yang saleh, hidup mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Bahkan kalau kita melihat dalam nas kita pada saat ini, yang merendahkan diri, memohon pengampunan atas dosa-dosa yang diperbuat oleh
nenek moyang leluhurnya dan juga memohon pengampunan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsanya itu. Dan kita juga melihat bahwa Yosia melakukan reformasi atau perubahan yang luar biasa, saudara. Dari kehidupan yang kacau balau, dari kehidupan yang penuh dengan dosa, yang membuat hati Tuhan murka, justru pada saat itu berubah ke arah yang lebih indah, lebih baik, lebih mulia. Kita melihat Yosia di sini mengajak umat untuk bertobat, dan pertobatan itu terjadi sehingga mezbah untuk memuliakan Tuhan itu dibangun kembali, saudara. Tidak ada lagi penyembahan berhala atau ilah-ilah lain pada waktu itu selain dari mereka menyembah dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal ini membuat kemurkaan Tuhan berubah menjadi penuh pengampunan, penuh belas kasihan kepada Yosia dan bangsanya. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, kalau dipandang dari usia, Raja Yosia ini sangatlah muda pada waktu ia memimpin, Bapak Ibu Saudara. Ketika memimpin bangsa Yehuda, ia memang sangat muda. Namun hal ini tidak membuat halangan bagi seorang Yosua untuk memimpin bangsa ini. Karena ia senantiasa memohon petunjuk, mengikuti petunjuk dan menjalankan petunjuk dari Tuhan, maka kita melihat bahwa Tuhan berkenan atas kehidupan seorang Yosia. Saudaraku yang terkasih, yang menjadi pertanyaan kembali bagi kita sekarang adalah, sudahkah kita ini hidup dengan senantiasa memohon petunjuk, hidup mengikuti petunjuk dari Tuhan? Atau justru kita menjadi orang-orang yang justru berpikir, bertindak sesuai petunjuk dan keinginan manusiawi kita saja? Kita merasa kita bisa, kita merasa kita hebat, kita merasa kita bisa mengatasi problem kita, masalah kita sendiri tanpa ada petunjuk dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, nas hari ini mengingatkan kita semua untuk meneladani Yosia. Ia mampu melakukan perubahan karena ia mendengar dan melakukan petunjuk dan ketetapan dari Tuhan. Bukankah kita juga adalah orang-orang yang menginginkan atau ingin melakukan suatu perubahan atau pembaharuan ke arah kehidupan yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupan kita? Baik itu keluarga, kehidupan dalam bergereja, kehidupan di dalam instansi tempat kita bekerja, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Saudara, tentunya segala sesuatu diawali dengan seperti tema kita tadi, mintalah senantiasa petunjuk dari Tuhan. Jangan keraskan hatimu, saudara, terhadap ajaran, terhadap nasihat, terhadap didikan dari Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita, memberikan petunjuknya. Tentunya Tuhan akan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Mari kita teliti kembali kepada diri kita terlebih dahulu. Apakah hidup kita selama ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Seperti kehidupan Yosia? Kalau sudah menyenangkan hati Tuhan, pertahankan, saudaraku, bahkan teruskan senantiasa untuk selalu dapat menjadi berkat. Kalau selama ini hidup kita biasa-biasa saja, tidak ada yang dapat kita perbuat, mari saat ini berbuatlah. Jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik, mari lebih aktif, lebih bersemangat lagi untuk hal-hal yang baik bagi pekerjaan Tuhan. Kalau selama ini hubungan kita kacau balau, hidup dalam dosa, mari saudara bertobatlah. Perbaharuilah hidup kita ini. Mintalah petunjuk Tuhan untuk memperbaharui
kehidupan kita juga dengan keluarga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara-saudara barangkali, atau dengan orang lain sekalipun. Kalau selama ini ada hal-hal yang mengganjal, hal-hal yang tidak baik-baik saja dalam hubungan kita, entah itu diwarnai dengan amarah, dendam, sakit hati, iri dengki, dan apapun sikap-sikap buruk, mari cepatlah berbalik saudara, mengikuti petunjuk Tuhan kembali untuk hidup saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Berkaitan dengan peran, berkaitan dengan profesi, jabatan dalam kerja, dalam karya, baik itu di gereja, baik itu di tengah kehidupan bermasyarakat, adakah yang akan kita benahi? Kalau sudah bekerja benar, bersungguh-sungguh, penuh tanggung jawab sesuai petunjuk Tuhan, mari pertahankan, sekali lagi pertahankan itu dan lebih tingkatkan lagi dengan semangat. Sebaliknya kalau ada yang kurang atau hal-hal yang menyimpang dengan dari apa yang menjadi petunjuk Tuhan, kehendak Tuhan, mari pada saat ini kita memohon Tuhan menolong kita untuk kita bisa memperbaikinya saudara, mengubah. Dan marilah kita mohon Tuhanlah yang menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa memperbaharui ke arah yang lebih baik, agar berkenan senantiasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memampukan kita meneladani Yosia yang selalu bersemangat ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak peduli seberapapun usia kita, masih anak-anakkah kita, remaja, pemuda, dewasa, bahkan lanjut usia sekalipun, asal kita buka hati untuk mau mencari Tuhan, mendengar petunjuk Tuhan, menjalankan petunjuk itu, maka percayalah Tuhan memampukan kita dengan segala talenta, kelebihan unik saudara, untuk menjadi kemuliaan senantiasa bagi nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengar dan kami renungkan. Biarlah selalu hidup menjadi petunjuk agar kami dapat mencapai tujuan mulia seperti teladan kehidupan Yosia, memperbaharui, mengubah berbagai hal dari yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Allah menjadi lebih baik, lebih indah, lebih mulia, lebih berkenan di hadapan Tuhan kembali. Ya Tuhan, biarkanlah petunjuk Tuhan itu juga mengarahkan kami selalu untuk hidup benar, sehingga kami tidak sesat Tuhan. Dan pakailah selalu hidup kami seperti Engkau memakai Yosia menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, dan berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Inilah kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.